sahabat Marena, sahabat Humas Rektorat Undiknas. Selamat datang di podcast obrolan santai bareng Mimin Rektorat atau Obras Ningrat episode 1. Nah, di Obras Ningrat ini kita akan banyak membahas seputar Undiknas. Jadi nanti kita akan mengundang sivitas akademika, dosen, dan juga tenaga kependidikan Undiknas untuk membahas hal-hal menarik terkait dengan Undiknas. Dan tidak hanya itu, kita juga akan membahas isu-isu terkini sesuai dengan kepakaran dari dosen-dosen yang ada di Undiknas. Dan senang sekali hari ini kita sudah kedatangan satu narasumber, ada Ibu Dr. Febri. Beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo Bu Ebi. Halo Miss Intan. Apa kabar? Luar biasa tentunya. Luar biasa. Baik Bu Ebi, silakan boleh untuk menyapa sahabat Marena terlebih dahulu mungkin. Halo sahabat Marena, bersama saya Dr. Desamade Febri Purnamasari selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, senang sekali Bu Ebi sudah berkenan hadir di podcast episode 1 Obras Ningrat hari ini. Dan Bu Ebi tentunya sudah membawa isu yang sangat seksi untuk dibahas hari ini ya. Tentunya. Jadi sebelumnya Bu Ebi sudah menuliskan juga pemikirannya di website Undiknas, jadi sudah dipublikasikan di website Undiknas. Beliau membahas terkait dengan bintang panggung dalam dunia e-commerce modern. Oh, menarik sekali ya. Kebetulan lagi hits banget nih topiknya ya Bu Ebi, e-commerce, kemudian live hosting, jadi masih hits banget saat ini untuk dibahas. Nah, sebelumnya Bu Ebi sudah menulis, sudah dipublikasikan juga, tapi mungkin belum semua nih sahabat Marena yang membaca tulisannya Bu Ebi ya. Jadi maka dari itu kita undang Bu Ebi pada hari ini untuk membicarakan atau ngobrol santai lagi ya terkait dengan topik tersebut. Langsung saja mungkin kita akan membuka obrolan kita pada hari ini. Yang pertama nih Bu Ebi, kira-kira apa sih yang membuat Bu Ebi tertarik untuk membahas tentang influencer marketing atau live commerce tersebut? Oke, menarik ya Bu Intan ya, kita bicara masa kini. Berarti kita melihat bagaimana perilaku orang masa kini dalam proses interaksinya melalui media sosial ataupun digital marketing. Jadi artikel ini terbentuk melihat bahwa fenomena yang terjadi di lapangan di mana setiap individu yang kita sebut dengan konsumen memiliki pola perilaku yang berbeda. Nah, menariknya pola perilaku tersebut sekarang disandingkan dengan digital yang kita sebut dengan e-commerce tentunya kan. Nah, dalam e-commerce tersebut juga banyak pelakunya, bukan hanya ada konsumen dan penjual saja, tapi ada unsur untuk menimbulkan informasi yang kita sebut dengan stimulus. Bagaimana rangsangan itu muncul, kondisi informasi yang informatif itu ada, yang kita sebut dengan perawakannya itu adalah influencer. Di awal influencer muncul dengan banyak kategori. Kalau kita ngomongin secara teorinya, kategorinya ada 4. Ada nano, ada mikro, ada makro, dan bahkan ada mega influencer. Dan semuanya berdampak tentunya pada keputusan pembelian. Dan menariknya lagi, transaksi itu muncul pada posisi di mana konsumen mulai tidak puas lagi dengan experience satu orang. Jadi muncullah host lab untuk memberikan satu informasi yang informatif dan interaksi secara nyata serta real time. Jadi bisa tahu informasi produknya apa, kondisi produknya seperti apa, dan bahkan experience secara langsung bisa ditimbulkan di sana. Jadi sangat menarik Bu Intan kalau kita bicara terkait dengan dunia digital, khususnya pola pembelian digital. Iya, jadi ada stimulus gitu ya yang diberikan kepada konsumen melalui live hosting tersebut. Benar. Jadi konsumen bisa langsung mendapatkan gambaran real dari produknya melalui live hosting tersebut. Benar Menarik sekali. ya. Jadi itu yang membuat Bu Ebi tertarik untuk membahas topik ini begitu ya. Benar. Bu Ebi juga mungkin salah satu yang pernah jadi live hosting. Jadi live hostnya gitu enggak? Saya konsumen aktif Konsumen tentunya. aktif, jadi selalu Konsumen belanja aktif. karena ada live hosting dari penjualnya begitu ya? Benar. Oh, baik. Dorongan muncul berdasarkan orang untuk melihat apa yang diberikan secara langsung dewasa ini. Kalau dulu mungkin orang secara konvensional melihat langsung produknya di offline store. Jadi keputusan masih agak lama prosesnya. Betul. Tapi dengan beberapa kondisi adaptasi teknologi, bagaimana konsumen sudah mulai mengenal saluran pembelian yang cukup banyak dan interaksi yang sangat dekat dari produsen, itu mempermudah konsumen
konsumen untuk mendapatkan seluruh informasi tentang produk. Bahkan Bu Intan, kalau kita bicara sekarang transisi dari single channel menuju ke omni channel itu sudah tidak menjadi hal yang baku lagi. Semua produsen berlomba-lomba untuk membuka semua saluran pembeliannya. Jadi kalau kita bisa lihat pola perilaku ini mendorong keputusan pembelian dari proses niat ke keputusan itu lebih singkat. Jadi orang nggak perlu mikir panjang lagi. Justru orang akan merasa kalau nggak sekarang saya kehilangan momen nih. Harus hari ini dapatnya diskonnya, potongan harganya. Diskon itu sebagai stimulus lainnya juga ya. Karena di salah satu stimulus. Live hosting itu, di live hosting disampaikan, ini hanya sampai jam berapa diskonnya begitu ya. Jadi itu memberikan dorongan langsung seperti yang Bu Ebi sampaikan. Mereka takut ketinggalan gitu. Kalau zaman dulu mungkin harus lihat-lihat ke tokonya, kemudian mereka masih pikir-pikir juga untuk belanja padahal udah pegang-pegang langsung barangnya gitu ya. Tapi entah kenapa dari stimulus yang diberikan oleh live host pada saat live hosting itu justru malah mempercepat ya adanya keputusan pembelian oleh pelanggan. Oke. Kalau ngomongin Bali sendiri nih, menurut Bu Ebi, apa sih yang membuat konsumen Bali itu memiliki preferensi yang unik dalam berbelanja secara online? Karena kan Bu Ebi sendiri salah satu warga Bali yang cukup aktif gitu ya berbelanja online karena stimulus yang diberikan oleh si live hostnya gitu. Apa sih menurut Bu Ebi preferensi uniknya dari konsumen Bali sendiri? Iya, ini menariknya Bu Intan. Kenapa? Kalau kita bicara masalah kawasan Bali atau konsumen Bali cenderung ya kita fokus pada masyarakatnya sendiri ya. Masyarakat Bali itu masyarakat yang sangat terbuka, adaptif terhadap perubahan dan sangat menerima tren. Dan tentu dalam kategori ini kita adalah wilayah kepulauan atau pulau yang memang menerima banyak sekali pengaruh dari luar. Secara tren, secara transisi digital, ini menjadi hal yang unik. Kenapa? Kalau kita kaitkan dengan budaya Bali, masyarakat kita adalah masyarakat yang memiliki kedekatan secara persuasif dan interaktif dengan produsen. Kenapa saya bilang demikian? Karena masyarakat Bali itu sangat mudah menerima informasi. Nah, dengan kemudahan adanya teknologi, digitalisasi, host live, influencer, orang-orang yang memberikan proses informasi tersebut jadi lebih mudah, masyarakat Bali mudah menerimanya dan apalagi dikaitkan dengan nilai kearifan lokal. Nah, kalau kita lihat juga secara preferensi dikondisikan sekarang kalau kita melihat kondisi konsumen, ini lebih banyak konsumen Gen Z, Gen milenial yang memang sudah melek dengan teknologi. Nah, kalaupun kita juga lihat secara teorinya di lapangan itu andai kata Bu Intan sebagai seorang menantu, anak adalah pelaku pembelinya. Tapi secara konsumen kita lihat Bu Intan konsumennya. Namun faktor pendorong untuk pembelinya adalah orang tua. Nah, itu jadi unik sekarang. Contoh beli canang sekarang udah bisa online kan gitu ya. Beli pejati sekarang udah bisa online. Sebenarnya faktor kebutuhan itu kan ada dari rumah kan, preferensinya muncul dari orang tua. Tapi proses pembelian yang dipermudah dengan teknologi dilakukan oleh orang yang sudah melek teknologi, yaitu adalah mungkin anaknya, menantunya atau cucunya. Nah, itu menjadi salah satu yang menarik karena juga pembelian sekarang kalau kita lihat masyarakat Bali itu sendiri selalu berfokus pada keefektifan dan keefisiensian. Betul. Jadi tidak mau terlalu lama waktu. Faktornya banyak Bu Intan, karena faktor untuk proses pembelian bukan hanya kita datang ke store kita dapat barang, tapi bagaimana kita mendapatkannya lebih mudah. Itu sebenarnya yang sekarang dilihat. Betul. Jadi efektivitas dalam pembeliannya ya yang menjadi kata kunci apa yang Bu Ebi sampaikan. Dan tadi juga Bu Ebi menyampaikan bahwa konsumen Bali ini unik. Mereka itu kan memiliki cukup banyak hari raya ya yang perlu dirayakan di Bali begitu. Dan dengan banyaknya hari raya ada banyak juga kebutuhan pembelian barang-barang perlengkapan hari rayanya. Seperti salah satunya yang Bu Ebi sampaikan tadi yang canang tadi itu ya. Sekarang beli canang juga lebih mudah dengan menggunakan aplikasi online gitu. Jadi dengan menggunakan aplikasi online lebih cepat nyampainya dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya ya, rentetan hari raya yang cukup panjang itu gitu. Kemudian karakteristik unik yang disampaikan oleh Bu Ebi tadi, konsumen Bali itu relatif terbuka. Jadi terbuka dengan segala adaptasi teknologi yang baru, terbuka untuk menerima informasi yang baru, termasuk melalui pembelian dengan live hosting itu ya. Kayak luar biasa sekali. Jadi Ibu Ebi mengambil sudut pandang konsumen Bali memiliki preferensi unik nih untuk melakukan pembelian melalui live hosting. Jadi ada
konsumen Balinya juga yang dibahas dalam pembahasan live hosting tersebut. Kemudian kalau tadi udah ngomongin konsumennya, udah ngomongin juga metode jualannya ya tadi dengan live hosting tersebut. Nah, tentunya ketika melakukan live hosting kan ada tidak hanya host dari pedagang tersebut biasanya yang menjadi live hostnya, tapi biasanya ada juga tuh influencer Bu Ebi yang ikut serta menjadi live host di dalam kegiatan live hosting itu. Menurut Bu Ebi sendiri, apakah influencer lokal Bali itu memiliki daya tarik yang berbeda terhadap keputusan pembelian dari live hosting itu, atau justru influencer nasional yang lebih mempercepat stimulus yang Bu Ebi sampaikan tadi? Nah, menurut Baby gimana tuh? Ada nggak sih kaitannya gitu? Kita sebagai konsumen, kalau influencernya adalah orang lokal Bali, kayaknya kita lebih tertarik nih, stimulusnya lebih cepat. Tapi kalau yang influencer nasional, kayaknya nanti-nanti gitu. Atau malah sebaliknya, yang influencer nasional membuat kita mendapatkan stimulus yang lebih cepat gitu. Atau gimana? Silakan Menarik Baby. Bu, Iya. menarik Bu Intan, itu luar biasa pertanyaannya, sangat kritis tuh sebenarnya ya. Tapi kalau kita bicara terkait dengan influencer, ini kan personal ya. Jadi bentuknya adalah orang yang mewakili suatu brand. Kalau kita definisikan secara singkat, influencer adalah orang yang mewakili suatu brand untuk melakukan proses branding dengan melibatkan kegiatannya secara aktif yang dibagikan di sosial media. Nah, kalau kita kaitkan dua jenis influencer yang tadi, Bu Intan menyampaikan apakah kita lebih baik menggunakan influencer asli Bali atau influencer nasional. Nah, ini bedanya adalah pada prosesnya Bu Intan. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi target pasar yang kita lihat atau kita bidik berdasarkan influencer. Seperti yang saya bilang tadi di awal, setiap kategori influencer memiliki segmentasi dan targeting yang berbeda. Jadi kalau konteksnya kita bicara masyarakat Bali dengan produk yang memang digunakan untuk keagamaan, lebih nyaman menggunakan influencer Bali tentunya. Tapi kalau konteksnya itu adalah brand-brand yang besar dengan kondisi memang multinasional ya, itu lebih nyaman menggunakan influencer yang kategori nasional. Namun itu pun influencer terbagi lagi nih. Nah, menariknya kalau kita bicara influencer, tidak semua influencer adalah satu kategori yang sama. Jadi kalau influencer yang paling rendah itu adalah nano influencer. Dia bicara dari pengikut. Kategorinya berdasarkan dari pengikut. Apabila pengikutnya itu hanya baru sampai 10K, kita sebut dia dengan nano influencer. Nah, nano influencer ini apakah tidak bagus? Bukan berarti. Dia bagus tapi dengan segmentasi yang lebih cekupannya kecil. Kenapa? Dia akan berbagikan informasi berdasarkan kegiatan hariannya. Bu Intan pasti sering lihat kan, banyak influencer yang bagaimana tutorial make up seperti itu kan. Iya. Nah, kita lanjut lagi ke next influencer. Kalau kita bicara ke micro influencer, ini berada di 10K sampai 100K. Ini targetnya lebih luas, segmennya lebih besar. Hanya saja dia memposisikan pada satu brand yang tidak bisa menyeluruh. Dan kita lanjut lagi ke makro influencer. Ini 100K sampai 1 juta followers. Nah, ini lebih luas lagi Bu Intan. Jadi kalau memang pangsa pasar dari produk tersebut lebih luas, kita bisa klasifikasikan influencernya. Namun, terakhir itu ada ya yang kita sebut dengan mega influencer. Kalau mega influencer dia ada di 1 juta ke atas. Ini lebih besar lagi. Ini akan membuka pintu-pintu untuk melihat customer potensial tentunya yang lebih luas. Yang menariknya kalau kita kaitkan dengan Bali itu sendiri, yang pasti orang harus paham budaya Bali apa, ya kan? Kita banyak dapat beberapa informasi dari influencer luar yang bicara budaya Bali justru salah arti kan, ya kan? Jadi identik dengan budaya, identik dengan kedekatan masyarakat, dan banyak sekali kita juga bisa melihat bahwa setiap influencer bisa menilai dari bagaimana masyarakat tersebut sebagai segmen pasarnya. Jangan kebalik. Kebaliknya adalah bagaimana produk tersebut sebagai segmen atau sebagai barang yang harus diberikan informasi tidak. Kalau sasarannya adalah masyarakat Bali, kita harus tetap melihat di mana segmentasinya dan siapa targetingnya. Itu yang paling penting sih dalam proses penentuan influencer. Baik, terima kasih Bu Ebi, luar biasa ya, sangat kompleks sekali, dan Bu Ebi juga sekalian memberikan penjelasan terkait dengan jenis-jenis influencer tadi. Jadi pada intinya influencer lokal Bali atau influencer nasional itu sebenarnya sama saja, tergantung pada segmentasi dan target pasar yang ditargetkan dari penjualan suatu produk tersebut. Benar begitu sekali. Ya Bu Ebi ya. Jadi kalau segmentasinya adalah masyarakat Bali,
Bali, maka mungkin ada baiknya kita memilih influencer yang memang orang lokal Bali sehingga pesan yang disampaikan lebih nyampe kepada targetnya ya, target pasarnya. Kemudian tergantung juga pada produk yang akan dijual tersebut. Apakah produknya ingin disebarluaskan secara nasional dengan lingkup yang lebih besar, maka kita pilih jenis-jenis influencer tadi ya Bu Ebi ya. Ada tadi nano influencer, ada micro influencer, makro influencer, dan juga mega influencer. Jadi tergantung pada target yang kita targetkan nih. Kita mau targetnya hanya cukup di lingkup Bali dengan hanya mencakup beberapa kabupaten, mungkin kita cukup dengan menggunakan yang makro influencer saja, atau mungkin hanya nano saja sudah cukup ya untuk melakukan penjualan pada produk tersebut begitu ya. Jadi tergantung pada segmentasi dan targetnya, target pasar yang ditargetkan dari produk tersebut. Oke, baik, menarik sekali. Tadi Bu Epi juga banyak bahas nih, salah satunya ada influencer yang biasa menggunakan kegiatan sehari-harinya gitu ya, sebagai kegiatan sehari-harinya sebagai bahan untuk melakukan promosinya. Itu kan biasa kita sebut juga dengan teknik storytelling ya Bu Ebi ya. Menurut Bu Ebi, seberapa efektif sih promosi konten dengan menggunakan teknik storytelling tersebut agar nyampe ke konsumen pesannya? Oke, baik. Kalau kita bicara tekniknya, itu sangat efektif, Bu. Kenapa, Bu Intan? Saya bilang itu efektif. Impact-nya sudah terjadi. Nah, satu hal yang perlu kita pahami ketika kita berbasis teknologi, konsumen itu prosesnya adalah bagaimana produsen bisa menciptakan trust atau kepercayaan di prosesnya. Baik caranya secara storytelling kah, caranya secara langsung memberikan informasi melalui video dengan singkat tertentu atau kategori lainnya, itu yang dibentuk adalah trust. Nah, bentuk storytelling adalah salah satu upaya influencer untuk membentuk trust itu sendiri. Dengan cara apa? Membagikan experience-nya, membagikan pengalamannya, memberikan informasi berdasarkan pengalaman, sehingga itu menjadi salah satu referensi atau rujukan mendorong keputusan pembelian. Jadi kalau sudah diceritakan seperti itu kan, konsumen jadi merasa, oh iya benar ya, dia tiba-tiba pakai itu kok jadi putih ya, oh dia tiba-tiba pakai itu kok jadi langsing ya, dengan storytelling yang muncul dari proses mereka untuk memberikan trust kepada konsumen. Dan itu yang menjadi hal yang utama harus didapat. Jadi selama kita menggunakan proses digital marketing atau kita menggunakan proses social media marketing dalam penyampaian informasi produk, penciptaan trust menjadi hal yang harus dipastikan konsumen dapatkan. Jadi jangan sampai experience yang muncul adalah experience negatif. Kalau experience negatif berarti trust tidak akan tercapai. Proses pembelian akan terputus. Betul. Jadi niat banyak tapi nggak beli-beli ya percuma ya gitu. Jadi stimulusnya nggak nyampe gitu Bu Ebi ya. Jadi stimulus yang diberikan tadi itu akan percuma jika tidak bisa memberikan dampak kepada keputusan pembelian oleh konsumen tadi. Jadi pada intinya influencernya dengan segala jenis influencer tadi, pada intinya mereka dapat menggunakan teknik storytelling untuk membuat pesannya lebih efektif kepada konsumen, dan mungkin tidak hanya teknik storytelling tapi bisa dilengkapi juga dengan testimoni begitu ya. Tadi Bu Ebi sampaikan testimoni berdasarkan pengalaman dari si influencer tersebut atau mungkin pengalaman langsung oleh si live host. Jadi mereka mendemonstrasikan begitu ya, mendemonstrasikan produknya sehingga keputusan pembelian dapat terjadi dalam waktu yang singkat tersebut. Jadi dalam live commerce-nya langsung terjadi keputusan pembelian yang cukup banyak gitu itu ya. Itu kuncinya dan itu yang diharapkan produsen kan. Jadi mereka lakukan untuk mempersingkat dari proses niat ke keputusan pembelian. Betul sekali. Oke, baik Bu Ebi, sudah banyak sekali ya tadi kita ngobrol-ngobrol terkait dengan live commerce yang lagi sangat hits ya sekarang ya. Bahkan banyak mahasiswa yang mencari pekerjaan sampingan juga dengan menjadi live host, dan itu luar biasa sekali ya. Mereka dapat belajar banyak juga dari produsen, dari pedagang tersebut, bagaimana melakukan digital marketing yang sebenarnya melalui live commerce tersebut seperti yang Bu Ebi sampaikan. Jadi luar biasa, mahasiswa juga dapat praktik secara dini gitu ya terkait dengan digital marketing. Kemudian live commerce ini sebenarnya ada banyak sisinya seperti yang Bu Ebi sampaikan tadi. Kemudian penggunaan influencer sebagai live host yang dapat mempercepat stimulus kepada konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Oke, luar biasa Bu Ebi. Ada banyak perspektif yang kita dapatkan dari penyampaian Bu Ebi tadi ya. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir nih untuk Bu Ebi ya. Apa sih tipsnya dari Bu Ebi bagi
UMKM di Bali agar mereka dapat lebih efektif memanfaatkan influencer marketing pada sesi live commerce atau live hosting itu? Oke. Yang bisa saya sarankan adalah 3 hal, Bu Intan. Yang Baik. pertama adalah kejujuran pesan. Jadi setiap dalam proses penyampaian informasi, apapun produknya, kejujuran pesan itu menjadi hal yang harus diperhatikan. Jadi apa yang dijanjikan harus itu yang diperoleh. Karena apa? Ini zero moment. Jadi Yeah. konsumen tidak bisa melihat langsung. Konsumen hanya mengetahui berdasarkan review, online customer review, berdasarkan informasi dari online, itu udah zero moment. Jadi pesan kejujuran dari produk tersebut menjadi hal yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah kedekatan dengan nilai lokal. Jadi pada saat melakukan posisi sebagai host live, ini kita lihat dulu di mana kondisinya. Karena kan kalau kita lihat host live ini bisa menyeluruh ya, pesannya betul. bisa nyampe di seluruh Indonesia Iya. atau siapapun yang mengaksesnya. Siapapun yang nonton Nah, ini gitu ya. perlu kita pastikan bahwa produk kita juga memiliki nilai-nilai yang memang bisa dinikmati oleh konsumen. Kembali lagi, karena dia zero moment. Iya. Jadi dia hanya melihat bagaimana host lab memberikan informasi produk tersebut, trial produk tersebut, dan bagaimana pengalaman penggunaannya. Dan yang terakhir, informasi dan motivasi para UMKM ini adalah pastikan setiap pemberian informasi itu mengikuti respon. Nah, interaktif dan persuasif itu penting, Bu Intan. Kenapa? Jadi ada pertanyaan pada host live tapi tidak dijawab, kan tidak ada interaktif. Iya, betul Konsumen sekali. tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Sehingga poin yang ketiga perlu diperhatikan adalah proses interaktif yang sangat ideal yang harus disampaikan oleh host live. Jadi adanya feedback dari pertanyaan konsumen yang dijawab dengan respon yang cepat, keluhan dari konsumen yang dijawab dengan respon yang cepat. Hal-hal itu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan pada saat adanya promosi melalui host live. Seperti itu sih Bu Intan. Iya, Nah, mungkin tambahan sedikit, kalau Siap. sudah itu dilakukan, saya yakin ini akan menjadi satu panggung ideal untuk berproses dan memberikan yang terbaik kepada konsumen. Dan terakhirnya juga kalau sudah bisa memberikan yang terbaik kepada konsumen, secara tidak langsung juga akan menjadikan terbaik kepada produsennya. Kenapa? betul. Karena konsumen merasa nyaman, konsumen merasa mendapat informasi, konsumen terdorong untuk melakukan keputusan, produsennya senang. Iya. Kan seperti itu ya. Dapat banyak profit gitu ya. Profit. Dan Banyak langkah keuntungan berikutnya ini penjualan. sulitnya adalah profit tersebut didapatkan bagaimana memanage konsumennya untuk melakukan repurchase. Iya. Itu beda Repeat kasus order lagi. ya. Mungkin akan dijelaskan oleh dosen yang berbeda ya, biar ditunggu informasi Iya. itu kan. Siap. Bisa jadi topik untuk next podcast Iya, ya. benar. Bagaimana untuk menjaga konsumen tersebut agar melakukan repeat order pada suatu produk tersebut ya. Benar. Kita begitu. bahas hari ini cuma sampai keputusan loh. Iya. Setelah itu Betul. masih banyak bagaimana Betul. proses melakukan pembelian ulang, penciptaan konsumen loyalitas. Nah, itu butuh strategi berbeda dari strategi yang kita bahas hari ini. Betul, Biar masih- penasaran. Iya, Ya, benar ya. banget. Masih dalam konteks live commerce dan juga live hosting ini begitu ya. Benar. Jadi tidak hanya berhenti sampai dengan keputusan instan pembelian yang didapatkan dari live commerce ini, tetapi nantinya juga ada nih bagaimana cara menjaga konsumennya gitu ya, yang disebut dengan loyalitas konsumen. Benar. Jadi menjaga loyalitas konsumen, kemudian menjaga konsumen agar terus melakukan repeat order terhadap suatu produk itu. Nah, itu strategi yang perlu diperhatikan oleh si pedagang atau influencer begitu ya juga ya sebagai live hostnya. Dan mungkin akan dibahas dari perspektif dosen-dosen Undiknas yang lainnya nih nanti ya. Oke, luar biasa tadi Bu Ebi menyampaikan dan mungkin semoga didengar juga nanti oleh seluruh brand lokal atau UMKM yang ada di Bali sehingga mendapatkan gambaran atau perspektif yang baru nih bahwa live host ini bisa jadi bintang gitu ya tadi ya di Iya, artinya benar. bintang panggung. Jadi bintang panggung dalam dunia e-commerce E-commerce modern. Jadi live hostnya akan menjadi sosok yang paling disorot gitu ya untuk menentukan keputusan pembelian, karena tadi disampaikan juga oleh Bu Ebi, si konsumen ini dia hanya mendapatkan zero moment atau hanya mendapatkan informasi berdasarkan review produk, hanya melihat produknya dari etalase ya, dari etalase dan dari video yang ditayangkan pada saat live hosting tersebut. Dan ada baiknya juga menambahkan nilai lokal ya, tadi Bu Ebi sampaikan nilai lokal untuk dapat dinikmati oleh konsumen dari
dari berbagai daerah, karena namanya live commerce itu kan bisa disaksikan oleh seluruh dunia mungkin Bu Ebi ya, yang mengakses link tersebut. Jadi konsumennya sangat-sangat beragam. Kalau ada nilai lokalnya, mungkin akan ikut mengangkat UMKM lokal tersebut. Uniqueness-nya dapat jadinya kan. Iya benar, Beda. uniqueness-nya dapat, jadi keunikannya dapat. Dan yang menjadi kata kunci juga adalah komunikasi yang bersifat interaktif dan persuasif ya. Jadi kalau tidak interaktif, tidak persuasif ya percuma mengadakan live commerce begitu ya. Jadi live commerce modern yang dimaksud adalah si bintang panggung atau live hostnya harus selalu interaktif untuk berinteraksi dengan si konsumen dan terus persuasif untuk membujuk si konsumennya agar terjadi keputusan pembelian instan tersebut. Begitu ya Bu Ebi ya. Benar sekali Bu Intan, luar biasa. Jadi topiknya sangat-sangat menarik untuk kita bahas dan memang sangat relevan juga ya di dunia e-commerce modern saat ini, dan ada banyak juga hal yang bisa dipetik oleh UMKM yang mendengarkan, mungkin yang menonton podcast ini, oleh mahasiswa juga mungkin yang nantinya tertarik untuk ikut menjadi bintang panggung ya dalam dunia e-commerce modern. Baik Bu Ebi, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan kembali untuk sahabat Marena semua yang menonton episode 1 pada hari ini. Silakan Bu Ebi. Terima kasih Miss Intan. Baik, untuk sahabat Marena yang menonton, tentunya kita terus berusaha untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tren. Tapi jangan pernah menutup mata bahwa seluruh informasi dalam dunia digital perlu disaring kembali, perlu dilihat kembali mana yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi jadilah konsumen yang bijak, jadilah konsumen yang baik dalam penggunaan teknologi. Selamat untuk seluruh sahabat Marena, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Baik, terima kasih banyak Bu Ebi. Mungkin nanti bisa ditambahkan sound effect big applause kali ya untuk narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir Ibu Dr. Febri, atau biasa kita panggil Bu Dekan gitu ya di kampus. Bu Dekan, terima kasih sudah berbagi insights dan juga perspektifnya terkait dengan dunia e-commerce modern. Ada banyak hal sekali yang bisa kita petik tadi dari Bu Ebi ya. Oke, terima kasih banyak Bu Ebi. Terima kasih Miss Intan. Terima kasih sahabat Marena yang sudah menonton Obras Ningrat episode 1, obrolan santai bareng Mimin Rektorat. Saya Intan Permata selaku host pada podcast hari ini, pamit undur diri, dan jangan lupa untuk terus update informasi-informasi terkini seputar Undiknas melalui media sosial kami yang tertera di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih sahabat Marena, sampai jumpa di podcast episode 2. Yeay.